Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Angin sore berhembus pelan ketika Arman menapaki gang kecil di kawasan tua kota Purwasari. Langkah kakinya menyusuri jalanan sempit yang hanya cukup untuk satu sepeda motor lewat, diapi tembok-tembok rumah tua yang mulai kusam dimakan usia. Di ujung gang, sebuah papan kayu yang sudah lapuk tertulis, "Cukur Pak Karno", dengan huruf cat putih yang mulai pudar. Tempat itu tampak seperti sisa dari masa lalu yang tertinggal di zaman modern. Arman baru pindah ke kontrakan kecil tidak jauh dari gang itu. Ia seorang pekerja freelance desain grafis yang memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Lingkungan yang tenang dan harga sewa murah jadi alasan utama ia menetap di sana. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran sejak hari pertama, barbershop tua itu. Meski tampak sederhana dan tidak pernah direnovasi, barbershop itu selalu ramai. Setiap pagi dan sore, terlihat antrean pria dari berbagai usia, bahkan mobil mewah sesekali terparkir di depan gang, menurunkan penumpang yang langsung menuju tempat cukur itu. Bagi Arman, ini tak masuk akal. Ia terbiasa dengan salon modern dan barbershop kekinian. Tapi di sini, semua orang justru datang ke tempat yang dari luar tampak seperti warung kecil zaman dulu. Sore itu, Arman sedang duduk di depan kontrakannya sambil mengedit desain logo. Ia menoleh ke arah barbershop ketika suara klakson mobil terdengar. Sebuah sedan hitam berhenti di ujung gang. Seorang pria bersetelan rapi turun dan langsung melangkah cepat ke dalam barbershop. Tak sampai 15 menit, pria itu keluar lagi. Wajahnya pucat, tapi senyum aneh terukir di bibirnya. Arman mengernyitkan dahi. Orang kaya pun cukur di situ, gumamnya dalam hati. Malam harinya, Arman mampir ke warung kopi di ujung jalan. Ia duduk di bangku kayu, menyeruput kopi tubruk panas sambil ngobrol ringan dengan Bang Gito, pemilik warung. Setelah beberapa percakapan basa-basi, Arman memberanikan diri bertanya, "Bang, itu barbershop Pak Karno. Kok selalu rame, ya?" Bang Gito menoleh. Alisnya naik sedikit. Tatapannya berubah. "Heh, kamu baru di sini, ya?" "Iya, baru 2 minggu," jawab Arman. Bang Gito menarik napas dalam, lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu hambar, seolah dipaksakan. "Ah, itu memang tempat cukur legendaris. Dari saya kecil udah ada. Pak Karno orangnya baik, nggak pernah neko-neko. Tapi ya, orang sini juga pada tahu, ada yang aneh." "Aneh gimana?" "Entahlah, Mas. Yang pasti, tiap kali ada orang penting cukur di situ, beberapa hari kemudian, pasti ada berita musibah. Entah orang lain, entah dirinya sendiri. Tapi ya, namanya juga omongan kampung. Bisa benar, bisa ngaco." Arman mencatat dalam benaknya. Suasana malam mendadak terasa dingin, padahal ia baru saja meneguk kopi panas. Beberapa hari kemudian, Arman kehabisan uang tunai. Ia memutuskan untuk mencukur rambutnya agar tampak lebih rapi saat menghadap klien secara daring. Ia ragu-ragu saat berdiri di depan barbershop itu, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ketika masuk, bel di atas pintu berbunyi pelan. Ruangan di dalam ternyata cukup luas meski dari luar tampak sempit. Dindingnya dipenuhi cermin besar, kursi cukur model lama dengan bahan kulit retak, dan aroma minyak rambut khas tempo dulu memenuhi udara. Pak Karno muncul dari balik tirai. Pria tua berkacamata tebal itu mengenakan baju putih polos dan celana panjang abu-abu. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan senyumnya mengembang hangat. "Silakan duduk, Mas," ucapnya lembut. Arman menurut. Ia menatap wajah Pak Karno dari cermin. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang sulit dijelaskan. Dalam, gelap, dan dingin. "Sudah lama tinggal di sini?" tanya Pak Karno sambil menyiapkan gunting dan sisir. "Baru, Pak. 2 minggu." Pak Karno mengangguk. "Selamat datang."
Gang ini memang kecil, tapi banyak cerita. Arman hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan kecanggungan. Tapi saat gunting mulai bergerak, perasaannya tidak enak. Ruangan terasa semakin sunyi. Tak ada suara lain selain gesekan gunting dan hembusan napas Pak Karno yang pelan. Punya teman baru di sini? Tanya Pak Karno pelan. Belum banyak, Pak. Paling ngobrol sama tukang kopi. Pak Karno mengangguk lagi. Kalau malam, jangan suka keluar sendirian. Kadang ada yang nyasar. Hah? Maksudnya? Pak Karno tidak menjawab. Ia terus mencukur sambil bergumam lirih. Seperti membaca sesuatu yang tidak dimengerti Arman. Arman mulai merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan bayangan di cermin. Sekilas, ia melihat sosok lain berdiri di belakang Pak Karno. Sosok tinggi besar dengan wajah buram, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Masnya kenapa? Tanya Pak Karno. Ah, enggak, Pak. Tadi kayak ada yang berdiri di belakang. Pak Karno terdiam. Suaranya berubah berat. Kadang, yang kita lihat, bukan buat dilihat. Arman tidak menjawab. Ia ingin cepat-cepat keluar dari sana. Usai cukur, Arman membayar dengan tangan gemetar. Pak Karno memberinya sisir kayu kecil sebagai bonus. Simpen baik-baik. Itu buat penangkal, katanya. Arman hanya mengangguk. Tak paham. Ia segera keluar dari barbershop dan langsung berjalan pulang tanpa menoleh. Malam itu, Arman mimpi buruk. Ia berada di dalam barbershop, sendirian. Gunting Pak Karno bergerak sendiri, memotong rambutnya satu helai demi satu helai, lalu mulai mengiris kulit kepalanya. Darah menetes deras. Dalam cermin, ia melihat dirinya berubah menjadi sosok tanpa wajah. Ia terbangun dengan napas tersengal. Sisir kayu pemberian Pak Karno tergeletak di meja. Retakan kecil mulai muncul di tengahnya. Dari luar jendela kontrakan, suara langkah kaki bergema. Pelan, berat, seperti langkah seseorang, atau sesuatu yang bukan manusia. Sejak malam itu, Arman sulit tidur. Bayangan mimpi buruk dan sosok misterius di barbershop terus menghantuinya. Pagi-pagi ia sudah bangun, menatap sisir kayu yang kini terasa berat di tangannya. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan, namun tekad untuk mencari tahu semakin kuat. Hari itu, Arman memutuskan berkeliling kampung, bertanya pada warga tentang Pak Karno dan sejarah gang tua itu. Namun, sebagian besar orang menjawab singkat, menghindar dari pembicaraan. Beberapa malah melirik tajam seolah menakutkan. Di warung kopi, Arman bertemu Mbak Lina, seorang ibu paruh baya yang dikenal ramah. Ia duduk bersama sambil menyeruput teh manis. Mbak, apa benar barbershop Pak Karno ada sesuatu yang aneh? Tanya Arman hati-hati. Mbak Lina menghela napas panjang. Dulu, waktu aku kecil, Pak Karno ini bukan tukang cukur biasa. Ada yang bilang dia pernah berurusan dengan dunia lain. Arman makin penasaran. Dunia lain bagaimana, Mbak? Katanya, Pak Karno dapat kekayaan dan umur panjang dari sesuatu yang tidak biasa. Tapi harga yang harus dibayar, itu yang membuat warga takut. Arman menggigit bibirnya. Apa harganya, Mbak? Mbak Lina menunduk pelan, lalu berkata lirih. Tumbal, kepala tumbal. Orang yang cukur rambutnya suatu saat bisa kena sial berat, bahkan hilang. Arman hampir tersedak teh yang diminumnya. Kepala tumbal. Ya, Mas. Cerita lama yang katanya nyata. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nanti Pak Karno bisa marah. Malam harinya, Arman memutuskan mengintip barbershop dari kejauhan. Lampu kuning redup menerangi ruangan. Bayangan Pak Karno tampak sibuk di dalam. Namun, sesaat kemudian, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sosok hitam melayang pelan dari dalam gang kecil di belakang barbershop. Arman nyaris terperangah saat sosok itu berubah menjadi manusia dengan wajah berlumuran darah, berjalan pincang dan menghilang ke kegelapan malam. Jantung Arman berdetak keras. Ia tahu ini bukan hal biasa. Suara bisikan dari gang berbisik pelan,
Membawa kata-kata yang ia tidak mengerti tapi terasa seperti peringatan. Keesokan harinya, Arman kembali ke warung kopi dan bertemu Bang Gito. Ia menceritakan apa yang dilihat malam tadi. Bang Gito mengangguk pelan. Wajahnya tampak semakin serius. Kamu sudah mulai melihat sendiri, ya? Itu tanda kalau kamu sudah terlibat lebih dalam. Arman bingung. Terlibat bagaimana? Kalau kamu terus ingin tahu, kamu harus siap menerima konsekuensi. Pak Karno tidak suka orang mengorek masa lalunya. Arman tidak mundur. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini bukan soal rasa takut lagi. Bang Gito menghela napas panjang. Kalau begitu, besok malam aku antar kamu ke tempat yang bisa menjelaskan semuanya. Malam tiba. Arman dan Bang Gito berjalan menyusuri gang lain yang lebih gelap dan tak terjamah. Bang Gito membuka sebuah pintu kayu tua, masuk ke dalam sebuah rumah tua yang gelap dan lembab. Di dalam, ada beberapa pria tua duduk melingkar, menyambut mereka dengan pandangan tajam. Mereka adalah sesepuh kampung, penjaga rahasia yang tahu tentang pesugihan Pak Karno. Dengan suara pelan dan tegas, salah satu pria itu mulai bercerita. Dulu, Pak Karno adalah anak miskin yang putus asa. Suatu malam, dia bertemu makhluk gaib yang menawarkan kekayaan dan umur panjang. Tapi ada syaratnya. Dia harus memberikan tumbal kepala setiap kali mendapat keuntungan. Arman mendengarkan dengan seksama. Tumbal kepala itu seperti apa? Pria tua itu menatap ke arah Arman. Orang yang cukur rambutnya oleh Pak Karno akan menjadi korban berikutnya. Kepala mereka akan dipotong roh jahat sebagai persembahan. Arman merasakan darahnya membeku. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Jangan coba-coba menentang. Tapi kalau kamu sudah terlibat, kamu harus mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian itu. Hanya sedikit yang berhasil. Pulang dari rumah sesepuh, Arman merasa beban berat di pundaknya. Ia sadar sudah masuk ke dalam lingkaran gelap yang sulit ia lepaskan. Malam itu, ia melihat bayangan sosok besar berdiri di luar jendela kontrakannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Arman tahu, perjalanan ini baru dimulai. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di jendela kontrakan, Arman merasa napasnya berat dan jantungnya berdetak tak beraturan. Bayangan sosok besar itu masih terpatri dalam pikirannya. Matanya merah menyala seolah mengawasi setiap gerakannya. Dalam hati, Arman bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang menantinya. Meski penuh rasa takut, ia tahu bahwa lari bukanlah pilihan. Ia harus menghadapi semuanya, mencari jawaban dan mungkin solusi untuk nasib yang tak ia inginkan ini. Keesokan harinya, Arman mencoba kembali ke barbershop Pak Karno. Ia ingin bicara langsung, tapi ketika sampai di sana, toko itu tampak berbeda. Lampu temaram, bau minyak rambut campur aroma lain yang tak sedap menyeruak dari dalam. Arman menarik napas panjang lalu masuk perlahan. Pak Karno duduk di kursi kayu. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam menusuk. "Kamu kembali, Mas," ucapnya dengan suara rendah. Arman mengangguk. "Pak Karno, aku tahu tentang perjanjian itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Karno tersenyum tipis. "Setiap manusia punya pilihan, Mas. Aku memilih jalan ini untuk bertahan hidup. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini." Pak Karno berdiri dan membuka laci tua di meja. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir aneh. "Ini simbol perjanjian kita. Kamu sudah terikat sejak hari pertama kamu mencukur di sini." Arman merasakan dingin menyusup ke tulang. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Pak Karno menatap dalam. "Kamu bisa memilih menjadi bagian dari perjanjian ini, atau melawan dan menghadapi konsekuensinya." Malamnya, Arman mencari bantuan ke seorang dukun tua yang tinggal di pinggir kota. Dukun itu terkenal bisa menangani hal-hal gaib, tapi juga sangat berbahaya. Setelah mendengar ceritanya, sang dukun mengangguk pelan. Pesugihan kepala tumbal bukan perkara main-main. Ada entitas kuat yang menjaga perjanjian itu. Tapi ada jalan keluar, asalkan kamu siap bayar harga yang sama. Arman bertekad. "Aku siap."
Dukun itu mulai ritual dengan membakar dupa dan melantunkan mantra. Udara di sekitar mereka berubah dingin. Bayangan-bayangan mulai menari di dinding. Arman merasakan energi aneh merambat di sekujur tubuhnya. "Jangan takut," kata dukun itu. "Tapi waspadai bayangan gelap yang akan mencoba menjeratmu kembali." Beberapa hari kemudian, Arman mulai mengalami kejadian aneh. Setiap kali ia melewati barbershop, bayangan hitam mengekorinya. Suara bisikan menghantui telinganya. Bahkan sahabatnya yang dulu ragu kini mulai menjauh tanpa alasan. Namun Arman tidak menyerah. Ia terus mencari tahu, membaca buku-buku tua dan mencari orang yang pernah lepas dari perjanjian gelap. Ia ingin membuktikan bahwa pesugihan itu bisa diakhiri. Suatu malam, Arman menerima telepon dari suara yang tidak dikenalnya. "Kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Tapi ingat, bukan semua yang keluar dari kegelapan bisa kembali tanpa bekas." Arman menggenggam telepon erat. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang, tapi sekaligus memberi harapan bahwa perlawanan masih mungkin. Langkah Arman menuju kebebasan masih panjang, penuh bahaya dan pengorbanan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arman semakin tenggelam dalam pencarian jawaban yang tak kunjung usai. Setiap malam, bayangan hitam itu semakin dekat, seolah ingin mencengkeram jiwanya. Teman-temannya mulai menghindar. Bahkan keluarganya merasa aneh dengan perubahan sikapnya. Namun Arman tetap berdiri teguh, menolak menyerah pada kegelapan yang mengintai. Suatu sore, saat hujan rintik mulai turun, Arman menemukan buku tua di sebuah toko barang antik. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah usang dengan tulisan aksara kuno yang samar terbaca. Buku itu bercerita tentang ritual pesugihan yang pernah terjadi di berbagai daerah, termasuk pesugihan kepala tumbal yang terkenal di kampungnya. Di dalamnya tertulis bahwa untuk membebaskan diri dari perjanjian itu, seseorang harus melakukan pengorbanan yang lebih besar daripada yang dijanjikan. Pengorbanan yang tidak hanya menyakitkan secara fisik, tapi juga menguji keteguhan hati dan keberanian jiwa. Malamnya, Arman bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berjalan di lorong panjang yang penuh dengan cermin. Setiap cermin memantulkan bayangan hitam yang mencoba menariknya masuk ke dalam. Ia berlari, tapi bayangan itu semakin banyak dan semakin ganas. Saat ia terpojok, sebuah suara lembut memanggil namanya. Ia membuka mata dengan keringat membasahi dahi. Keesokan harinya, Arman kembali ke barbershop dengan tekad bulat. Ia ingin berbicara lagi dengan Pak Karno, mencari tahu lebih dalam tentang perjanjian dan bagaimana cara membebaskan diri. Namun saat ia tiba, pintu barbershop terkunci rapat. Tak ada tanda kehidupan di dalam. Rasa cemas mulai menyelimuti. Arman mencoba memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia memutuskan untuk masuk lewat jendela yang sedikit terbuka di sisi bangunan. Di dalam, ia menemukan suasana yang sunyi dan berdebu. Di meja, tergeletak secari kertas dengan tulisan tangan yang samar terbaca. "Arman, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Jangan pernah mengulangi kesalahanku. Perjanjian itu bukan hanya soal kekayaan dan umur panjang. Ada harga yang harus dibayar yang tidak terbayangkan. Jalan satu-satunya adalah pengorbanan sejati. Aku percaya kamu memiliki keberanian itu." Air mata mengalir di pipi Arman. Ia tahu beban yang kini ada di pundaknya semakin berat. Namun suara di hatinya menguatkan bahwa ia harus melanjutkan perjuangan ini, apapun risikonya. Malam berikutnya, Arman menghadiri ritual yang dipandu oleh dukun tua. Di tengah lingkaran api dan dupa yang mengepul, ia menjalani prosesi yang menguras seluruh energi dan keberaniannya. Rasa sakit dan ketakutan bergulung-gulung dalam dirinya. Namun ia menahan diri, fokus pada tujuan akhir. Saat ritual mencapai puncak, bayangan hitam muncul kembali, lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya. Namun Arman tak gentar. Ia mengucap doa-doa pengikat dan menolak untuk menyerah. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai menghilang, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Arman terjatuh lemas, tapi dalam hatinya tumbuh harapan baru. Ia tahu, pengorbanannya belum selesai, tapi ia telah melangkah melewati batas kegelapan yang paling dalam. Setelah ritual yang melelahkan,
Arman merasa ada perubahan dalam dirinya. Bayangan hitam yang selama ini menghantui mulai berkurang, meski belum benar-benar hilang. Namun beban yang selama ini dirasakan tidak lantas hilang begitu saja. Justru, ia menyadari bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Suatu sore, saat Arman sedang membereskan peralatan cukur di kontrakannya, sebuah kotak kayu kecil yang selama ini tersembunyi di bawah meja jatuh dan terbuka. Di dalamnya, tersimpan foto-foto lama Pak Karno bersama sosok yang tidak dikenalnya, serta surat-surat usang berisi catatan rahasia. Salah satu surat itu ditulis dengan tinta pudar, berbunyi, "Perjanjian ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk leluhur kita. Mereka yang melanggar akan membawa kutukan turun-temurun. Aku berjanji untuk melindungi rahasia ini demi kebaikan keluarga dan kampung." Arman menatap foto-foto itu dengan campuran rasa penasaran dan takut. Siapa sebenarnya Pak Karno? Apa kaitannya dengan leluhur kampung itu? Dan mengapa rahasia itu harus dijaga dengan harga yang sangat mahal? Malam harinya, Arman bermimpi lagi. Ia melihat sosok Pak Karno muda berjalan di sebuah hutan lebat, berbisik pada makhluk gaib dengan mata merah menyala. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan kecil bergerak cepat, seperti makhluk yang setengah manusia dan setengah bayangan. Sosok Pak Karno muda mengulurkan tangan, menerima sebuah benda bercahaya dari makhluk itu. Cahaya itu berubah menjadi pedang berkilauan yang tajam dan mematikan. Suara gemuruh terdengar di kejauhan, seperti ancaman yang akan datang. Arman terbangun dengan napas tersengal. Ia menyadari bahwa kisah pesugihan ini bukan sekadar soal kekayaan atau umur panjang. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar dan gelap yang mengendalikan segalanya. Keesokan hari, Arman kembali menemui Bang Gito. Ia menceritakan semua yang ia temukan dan alami. Bang Gito mendengarkan dengan seksama, lalu menggeleng pelan. "Kamu sudah sampai di titik yang berbahaya, Arman. Ini bukan hanya soal perjanjian dengan makhluk gaib. Ini soal warisan kutukan yang membelenggu kampung kita selama berabad-abad." Arman mengangguk. "Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus mencari tahu bagaimana cara mengakhiri semuanya." Bang Gito menarik napas panjang. Ada satu tempat yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Tapi jalan ke sana sangat berbahaya dan penuh teka-teki. Arman tahu itu adalah langkah berikutnya. Ia bersiap untuk menghadapi bayangan masa lalu yang selama ini membayangi hidupnya. Pagi itu, Arman bergegas mempersiapkan diri. Dengan membawa beberapa perlengkapan sederhana, ia mengikuti Bang Gito menuju lokasi yang disebutkan. Jalan menuju tempat itu terjal dan berliku, masuk ke dalam hutan lebat yang jarang dilalui orang. Udara terasa berat dan sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Sepanjang perjalanan, Bang Gito menceritakan legenda kampung yang selama ini tersembunyi dari mata umum. Konon, leluhur Pak Karno dahulu menerima kekuatan gelap dari makhluk yang disebut penjaga bayangan. Kekuatan itu membuat mereka seolah kebal terhadap waktu, namun membayar dengan kutukan turun-temurun yang mengikat seluruh keturunan. Tempat yang akan kita tuju itu adalah makam tua, tempat roh leluhur beristirahat. Di sana terdapat petunjuk bagaimana cara memutus rantai kutukan itu. Jelas Bang Gito dengan suara berat. Arman mengangguk, berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu perjalanan ini akan berbahaya. Namun itu satu-satunya jalan yang tersisa. Sesampainya di makam tua, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Patung-patung kuno dan ukiran aneh menghiasi setiap sudut. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah basah dan bau dupa yang samar. Arman dan Bang Gito mulai menyusuri area itu, mencari tanda-tanda yang bisa membantu. Tiba-tiba, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Ia memejamkan mata sejenak dan mengucapkan doa, berharap agar Allah memberinya kekuatan. Saat membuka mata, ia melihat sebuah prasasti batu dengan tulisan kuno. Bang Gito membacanya pelan. Untuk memutus rantai kutukan, korban harus rela mengorbankan apa yang paling berharga. Hanya hati yang tulus dan jiwa yang bersih yang mampu melewati ujian ini. Arman tahu ini bukan ujian fisik saja, tapi ujian jiwa dan iman yang sesungguhnya.
Malam itu, mereka mendirikan tenda di dekat makam. Arman terbangun karena suara bisikan halus yang mengelilingi tenda. Suara itu semakin jelas dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kegelapan. Namun Arman menolak, menggenggam tasbih dan mulai melantunkan doa-doa perlindungan. Ketegangan semakin memuncak saat sosok bayangan besar muncul di depan tenda. Mata merah menyala menatap tajam. Namun kali ini, Arman tidak lari atau takut. Ia berdiri tegak dan menatap balik, mengucapkan kalimat suci yang dipelajarinya dari dukun tua. Bayangan itu meronta-ronta, mencoba menembus pertahanan doa. Perlahan-lahan, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Arman menghela napas panjang, sadar bahwa perjuangan ini belum berakhir, namun ia mulai menang. Keesokan harinya, Arman menemukan sebuah peti kecil tersembunyi di bawah reruntuhan makam. Di dalamnya terdapat sebuah benda pusaka berbentuk kalung dengan liontin bercahaya lembut. Bang Gito menjelaskan bahwa itu adalah simbol perlindungan yang bisa membantu memutus rantai kutukan. Namun kalung itu juga membawa tanggung jawab besar. Arman harus menjaga dan menggunakan kekuatannya dengan bijak, karena setiap tindakan akan mempengaruhi nasibnya dan orang-orang di sekitarnya. Arman menatap kalung itu dengan tekad kuat. Ia siap melangkah lebih jauh, menghadapi apapun yang akan datang demi kebebasan dirinya dan kampungnya. Hari-hari terakhir sebelum Arman menghadapi ujian terbesar tiba. Setelah membawa kalung pusaka dari makam tua, ia merasakan energi yang berbeda dalam dirinya. Bayangan hitam yang selama ini menghantui tidak sepenuhnya hilang, namun kekuatannya mulai berkurang. Arman tahu bahwa pertempuran terakhir akan menentukan nasibnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung, Arman kembali ke barbershop lama milik Pak Karno. Toko itu kini kosong dan sunyi, seolah menunggu sesuatu yang besar. Di sana, bayangan besar muncul kembali dengan wujud yang paling mengerikan yang pernah ia lihat. Arman, kau telah menantang nasib dan perjanjian yang mengikat keluargamu. Suara dalam bayangan itu bergema, seram dan penuh amarah. Arman mengangkat kalung pusaka dan mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. Aku menolak menjadi budak kegelapan. Aku memilih hidup dengan ketulusan dan keberanian, bukan dengan perjanjian gelap. Pertarungan batin dan gaib pun dimulai. Bayangan itu mencoba menggoda, menakut-nakuti, dan menawarkan kekayaan tanpa batas jika Arman menyerah. Namun tekad Arman tak tergoyahkan. Pertarungan berlangsung hingga fajar menyingsing. Cahaya matahari yang mulai merayap di ufuk timur melemahkan kekuatan bayangan itu. Perlahan-lahan, bayangan hitam itu memudar dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Arman jatuh terduduk, kelelahan namun penuh kemenangan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi untuk pertama kali ia merasakan kebebasan dari belenggu kegelapan. Keesokan harinya, kampung terasa berbeda. Orang-orang mulai datang kembali ke barbershop, membawa harapan baru. Arman berdiri di depan toko, siap menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang pesugihan. Meski perjalanan berat dan penuh luka, Arman belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari perjanjian gelap atau kekayaan instan. Kekuatan sejati datang dari keberanian menghadapi ketakutan, keikhlasan dalam berkorban, dan keyakinan pada Allah yang Maha Kuasa. Ia bertekad untuk menjaga warisan ini dan membantu orang lain yang mungkin terjebak dalam kegelapan serupa.